Selamat siang Tribuners, kembali bersama saya, jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam podcast Tribun. Hari ini menghadirkan narasumber Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Sulawesi Utara, Bapak Insinyur Tino Tandayu, Magister Ergonomik ya Pak. Iya, betul. Ya, tema hari ini kita Harganas ke-29, ayo cegah stunting. Ya Pak, Agar keluarga hari bebas stunting. agar keluarga bebas stunting. Ya Pak, Harganas ini seperti apa sendiri Pak? Hari Keluarga Nasional ini. Ya, baik. Terima kasih Pak David dan seluruh Tribuners yang menyaksikan kegiatan ini. Pertama, Harganas ini merupakan sebuah kegiatan eh, tahunan bagi BKKBN. Jadi ini merupakan salah satu memperingati bahwa keluarga itu menjadi sebuah tonggak penting. Jadi saya meminjam sebuah pepatah, apabila ada kita terjadi sesuatu, mungkin orang lain hanya berkata kasihan, tetapi keluarga itu bisa menangis berminggu-minggu kehilangan. Jadi makna keluarga itu sangat dalam. Kemudian kedua, keluarga adalah tempat utama dan terutama pembentukan karakter. Oleh karena itu BKKBN mengikuti bahwa keluarga itu adalah satu hal yang penting. Karena pembentukan sumber daya manusia itu dari keluarga. Itu yang Terus yang sudah dilakukan apa Pak ini peringatan Harganas sendiri ini Pak dari BKKBN Sulawesi Utara? ya, jadi dari BKKBN sendiri kita dalam rangka ini sebenarnya dalam rangka Harganas Rangkaian ini, ya. rangkaian Harganas sudah sejak awal Juni kita sudah adakan kegiatan-kegiatan. Kemudian kegiatan dalam hal itu banyak. Bagi remaja ada, nanti besok juga tanggal 1 bagi lansia. Jadi mulai dari orang muda sampai... Nah, acara yang kita lakukan selama ini, ya pertama tentu bagi anak muda kita bikin ada band competition yang diikuti oleh generasi berencana, dilaksanakan di Taman Kesatuan Bangsa. Ini untuk generasi Iya, untuk milenial ini. milenial dan melibatkan masyarakat. Makanya kita laksanakan di Taman Kesatuan Bangsa. Konsepnya sudah tidak lagi kumpul di hotel untuk itu, tetapi masyarakat harus paham bahwa ada kegiatan generasi berencana. Itu yang pertama. Kedua, kita adakan uh, sejuta asertor pelayanan. Itu program pusat yang kita tempatkan di Sulawesi Utara. Tetapi bukan berarti sejuta itu di Sulut, tidak. Tetapi kita sudah ada target yang harus dicapai. Untuk Sulut ada 8 ribuan, untuk 15 kabupaten kota. Dan kita, tetapi di Sulut ini agak berbeda. Karena kalau di daerah lain hanya pelayanan biasa, kalau kita digabung dengan pemeriksaan mata dan pemberian kacamata bagi keluarga kurang mampu di lapangan Tikala. Kemudian ada pasar murah. Pasar murah bagaimana kita memberikan bahan pokok pada masyarakat dengan harga yang terjangkau karena itu diambil dari distributor. Itu yang kedua. Ketiga, kita buat kegiatan di Manado Tua. Di Pulau Manado Ya, di Pulau Manado Tua. Jadi di Pulau Manado Tua itu kita memberikan bantuan kepada 7 anak stunting itu murni dari BKKBN. Jadi ini adalah merupakan sumbangsi BKKBN akan memberikan natura kepada 7 anak stunting sampai dengan bulan Desember dalam bentuk makanan tambahan senilai 250.000 per bulan sampai dengan Desember. Tetapi lainnya kita sedang mengupayakan bersama CSR dari bank dan sebagainya untuk memberikan kepada 21 anak lagi di Pulau Manado Tua. Itu juga terkait stunting juga. Terkait stunting, jadi pencegahan stunting itu dalam rangka Harganas. Karena memang sesuai hashtagnya itu, ayo cegah stunting agar keluarga bebas stunting, itu yang kita laksanakan. Kemudian setelah itu kita kemarin tanggal 29 hari H, kita mengadakan apel bersama para pensiunan, juang bencana dan generasi berencana dengan TNI, dengan Dukcapil, dengan Koperasi, kemudian dengan Dinas Kota Manado, PPKB Kota Manado,
Itu kita adakan apel, pemotongan kue, dan terakhir adalah musik on the street. Musik on the street kemudian kita membagikan bunga kepada semua orang yang lewat dan mengucapkan selamat hari keluarga. Dan pagi ini kita ada rapat penurunan stunting secara teknis, dan kami bersyukur ya Sulawesi Utara ada beberapa kabupaten kota sudah turun, dan itu diapresiasi pusat. Dan kita harap hal ini, kita juga berterima kasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dan Ketua Tim Penggerak PKK yang begitu juga serius membantu program penurunan stunting. Dan kemudian nanti besok kita akan adakan pelayanan dengan lansia di Pulau Bunaken. Itu. Nanti hari puncaknya tanggal 2, tanggal 4 dan seterusnya itu diadakan di Medan. Oh, itu di pusat. Di pusat untuk nasional. Nasional. Diadakan di Sumatera Utara di Medan. Nanti tanggal 7 Pak Presiden akan meminta salah satu berdialog dengan bupati itu yang ada di melalui live begitu. live virtual. Virtual. Dan yang menjadi dapat bagian adalah bupati jika tidak ada kendala apa-apa dari Bola Mongondo, karena Bola Mongondo juga sekarang bagus, stuntingnya juga menurun. Berarti Bapak Limi mungkin ini yang dari Harusnya yang dapat Bola Mongondo Selatan, tetapi ternyata bupati dan ibu dipanggil ke Medan. Medan. Oh, hadir langsung. Iya, di sana. hadir langsung. Oh, begitu. Kemudian yang Bola Mongondo Selatan juga itu mendapatkan Apresiasi. penghargaan Oh, bagi ibunya. itu dalam penghargaan penurunan stunting ini. Dalam rangka mendukung program Bangga Kencana atau program KB di Bola Mongondo Selatan. Gitu. Nah, Pak, dari KBN ini kan mungkin setahun atau 2 tahun ini terakhir ini fokus stunting. Sebenarnya apa ini stunting ini, Pak? Masih ada yang belum mengerti benar tentang stunting ini. Maksudnya anak yang kekurangan gizi atau bagaimana sih? Ya, secara simpelnya itu adalah gizi buruk. Gizi buruk ya. Gizi buruk pertama tentu orang mau stunting, orang pendek. Kerdil. Nggak semua dong orang pendek Iya. stunting. Ada di sini beberapa yang pendek marah dibilang stunting. Karena di kantor banyak dokter juga stunting. Bukan stunting, maksudnya pendek. Pendek. Jadi itu, tapi stunting itu pertama dia selain dia pendek, dia secara fisik nggak kuat, sering sakit-sakitan. Ketiga, otaknya kecil. Jadi berpikirnya juga lambat. Kemudian sangat lemah. Itu kemudian saya sudah berapa kali lihat di desa-desa itu, dan hampir sebagian besar itu adalah dari keluarga prasejahtera. Pertama, kedua ada dari pola asuh. Ada kadang-kadang rupa di pesisir pantai dia dapat ikan yang banyak, dia jual tuh ikan, dia anak dia kasih super mie, jadi ya stunting gitu kan. Jadi sebenarnya stunting ini menjadi penting karena sekarang menjadi program prioritas nasional. Oleh karena itu kita sekarang berjuang, karena ini Pak Jokowi minta tahun 2024 harus 14% dari prevalensi. Kita sulut masih 21,6. Kalau di Sulut sendiri berapa banyak, Pak? Kita dari prevalensi itu 21,7. Itu yang stunting. Datanya itu ada di kesehatan. Tetapi ada kalau kita di ini ada yang namanya beresiko stunting. Oh, lain lagi dengan Lain beresiko. Beresiko ada yang ini stunting, ada rawan yang beresiko. Malah beresiko ini yang berbahaya. Karena beresiko ini kan bisa yang stunting selesai, yang beresiko ini muncul. Nanti tidak selesai stunting. Nah, beresiko stunting dari hasil pendataan keluarga untuk BKKBN Sulut, dari BKKBN Sulut, itu di Sulut ada 272 sekian keluarga yang berisiko. Tentu dengan indikator-indikator ya. Indikatornya pertama tentu air bersih. Air bersih berpengaruh juga. Berpengaruh karena itu. Kemudian pendapatan keluarga dan jumlah anak. Jadi kalau misalnya istrinya, suaminya nggak kerja atau gaji kecil kok anak banyak, itu berisiko stunting. Karena susah makan nanti. Tapi ada juga ya, saya sudah putar seluruh ini yang keluarga stunting rata-rata keluarga prasejahtera. Betul tidak, Pak? Kalau genetik tidak mempengaruhi ya?
Tidak. Tidak, nggak ada. Kadang-kadang ada yang orang pendek, ya itu seperti saya katakan tadi. Tadi. Di kantor kami banyak dokter yang pinter-pinter ya kecil-kecil, tapi ya bukan berarti dia stunting. Karena stunting itu salah satu dia ya secara berpikir nggak mampu lah. Nah itu yang harus dihindari. Karena ini menyangkut SDM kita ke depan. Bagaimana SDM unggul kalau seandainya banyak anak yang stunting. Nah, Berbahaya. terus apa program-program BKKBN untuk menangani stunting dan mencegah stunting sendiri, Pak? Lu banyak. Kita sekarang berkoordinasi, sekarang kita bentuk tim TPPS. Tim Percepatan Penurunan Stunting itu bersama Bapeda. Kita kolaborasi dengan Bapak. Ketuanya Pak Wakil Gubernur. Anggotanya adalah kepala-kepala dinas. Kemudian kita punya tim Satgas, Satuan Tugas. Itu ketuanya adalah Ibu Gubernur. Dan di dalamnya adalah pakar-pakar demografi dan gizi. Nah, ini tadi pagi kami masih sedang rapat dan sudah untuk merumuskan percepatan akselerasi penurunan stunting. Jadi mudah-mudahan Sulut nanti, ya kalau 2024 Presiden Yang baru. menyatakan bahwa harus 14%, kita kejar mudah-mudahan 2023 Sulawesi Utara bisa selesai. Begitu. Kalau di Sulawesi Utara, Pak, kabupaten kota mana yang Sekarang jadi lokus ada Lo- 4. Oh, Minahasa Utara, oh, Minahasa Bolomondo Utara Selatan. juga. Iya, makanya ini sebuah kejutan. Karena tapi rata-rata waktu di Minahasa Utara kami telusuri itu banyak yang di pesisir. Oh, Gitu. Dan ini dari data kemarin dari kepala dinasnya menyampaikan itu lebih banyak kepada kaum urban. Gitu kan. Kemudian dari Bolomondo Selatan. Kemudian dari Bolmong, Boltim. Itu adalah daerah-daerah yang merupakan daerah stunting. Dulu Bolmut, tapi sekarang Bolmut salah satu penurunan cepat dan mendapat apresiasi nasional. Nah, sekarang kita tunggu aja Bolsel, Boltim dan Bolmong ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, tapi saya lihat ada penurunan. Ke Minahasa Utara dan Bolmong ini ada penurunan. kalau target sendiri untuk bebas stunting ini Kita targetnya sebenarnya harus 2024. Tapi kita punya target sendiri, ya mudah-mudahan 2023 itu bisa selesai. Dengan harapan bisa sampai turun di bawah 14%. 10% lah. Itu sudah bagus sekali. Tapi memang itu bukan hal yang mudah. Itu memang perlu, ya kata beberapa bupati wali kota, mesti istilah Manado malendong. kerja Jadi memang kerja bersama, berkolaborasi. Nah ini yang jadi kita lagi membentuk. Tapi saya optimis bahwa dengan kerja bareng begini itu bisa terselesaikan. Nah, dulu Pak, kalau saya waktu masih SD itu, kalau pernah waktu sekolah tiap 1 bulan kan 2 bulan dapat susu, minum telur, Ya, itu makanan telur, tambahan dari makanan tambahan. Dinkes Nah, itu itu. sekarang nggak ada lagi program-program seperti itu. Itu. Ini memang kebijakan-kebijakan pemerintah kan kadang-kadang disesuaikan. Jadi bukan berarti itu tidak ada, mungkin ada disesuaikan dalam bentuk yang lain. Seperti dulu PNS kan dapat beras. Beras Tetapi cabai. sekarang beras itu sudah tidak ada, diganti dengan uang. Nah itu seperti itu. Karena kan zaman dulu kan banyak beras-beras yang diberi itu kan tidak berkualitas. Jadi lebih baik kasih doi supaya mereka bisa membeli beras yang lebih baik. Begitu. Ini stunting ini memang berhubungan dengan keluarga kan Pak, karena keluarga dari dasarnya. Betul. Nah, terus kalau BKKBN sendiri selain ada yang namanya ini Pak, maksudnya pendudukan ini kan sekarang banyak bonus demografinya. Kalau dari BKKBN ini untuk generasi kedepannya bagaimana Pak? Jadi begini, kita sekarang memperhatikan generasi berikut. Jadi seperti contoh Pak Kepala Staf Angkatan Darat kemarin bilang, dosa kita kalau kita tidak ingat orang yang ada cucu kita untuk menuju generasi emas. Menurut saya sekarang kita punya program itu 1000 hari pertama kehidupan. Jadi mulai pacaran itu sudah mendapatkan bagaimana tentang gizi, kesehatan reproduksi. Nah rupanya kita, waktu saya pernah dapat studi banding ke Jogja. Dan kita pada waktu itu mempelajari tapi ternyata harus ikut seperti di agama Katolik.
sebelum menikah kan ada 3 bulan itu. Kenalan gitu. Ya, Saling pengenalan, belajar gitu. belajar, gizi lah, keimanan segala macam. Setelah itu menikah, 1000 hari pertama kehidupan, ibu itu harus punya air susu ibu untuk diberikan pada anaknya. Ternyata di air susu ibu itu ternyata mengandung begitu banyak gizi. Ya Tuhan itu baik ya, luar biasa. Jadi dia membuat bahwa manusia itu seperti itu. Nah nanti setelah uh, mengandung, melahirkan, itu selalu dalam tatanan gizi yang baik bagi ibu dan anaknya selama sampai dengan umur 2 tahun. Kalau maksudnya 1000 hari 1000 hari pertama itu maksudnya janin itu atau Ya, dari janin dari 0 dari 0 sampai 2 tahun. 2 tahun. Itu yang Perlu perlu diperhatikan. diperhatikan. Oh. Gitu. Makanya hashtag kita kan kalau dulu BKKBN 2 anak cukup. Sekarang orang sudah mencipta 2 anak lagi. Tapi berencana itu keren. Artinya menciptakan SDM harus direncanakan dengan baik. Kalau dulu 2 anak cukup itu kalau berarti sekarang sudah terpenuhi dong Pak atau gimana? Kalau kita lihat itu kan sekarang tergantung dari perencanaan. Karena nggak selalu kan nanti orang mencipta orang nggak mau Iya punya kan ada anak, yang ya bilang pokoknya marah-marah. kalau mau hak manusia mau punya anak kenapa dia larang untuk 2 anak cukup? Makanya kita sekarang nggak bicara tentang kuantitas, kita bicara kualitas. Silakan anak Anda boleh tentukan, tetapi harus berkualitas. Karena kalau tidak berkualitas itu menjadi beban pemerintah, gitu. Boleh, silakan, karena hak asasi manusia kan. Cuma sekarang kita memberikan pemahaman bahwa yang kita kejar adalah kualitas. Karena persaingan ke depan 2030 kan mau globalisasi. 2045 Indonesia emas. Jadi memang persiapkan tantangan luar kualitas biasa. SDM gitu. Iya. Terus Pak kalau yang di Indonesia ini kan beberapa daerah penduduknya masih sedikit jarang, sementara di beberapa daerah lain padat banyak bahkan berlebihan. Nah, dulu ada program transmigrasi sendiri. Pak BKKBN juga menangani hal-hal seperti itu. Tidak ada ketimpangan penduduk. Kita sekarang nggak urus transmigrasi, itu memang urusan transmigrasi. Kita ada kependudukan. Nah, itu. Tapi kependudukan di BKKBN kita lebih kepada grand design kependudukan. Bagaimana penduduk itu 5 tahun ke depan itu apa yang akan terjadi. Jadi mulai dari anak usia sekolah, kemudian tingkat kelahiran, pendidikan, kemudian gizi, itu yang masuk di grand design kependudukan. Nah ini lagi dengan kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi, kita sedang menggarap grand design kependudukan Sulawesi Utara. Kira-kira penduduk Sulawesi Utara 5 tahun ke depan itu bagaimana sih komposisinya, usia kerjanya, pendidikannya, itu nanti akan dipikirkan. Berdasarkan data-data yang ada, itu akan dibuat perhitungan-perhitungan, sehingga nanti di grand design itu bisa diketahui 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, Sulawesi Utara itu penduduknya akan seperti ini. Nah itu tentu harus pakar-pakar demografi. Kita kerjasama dengan Universitas Samratulangi karena kita sudah bentuk di Unsrat itu ada koalisi kependudukan, ada IPADI, Ikatan Pengamat Demografi Indonesia, yang lebih banyak berisi para ekonom. Dan tentu ada juga satunya itu juga pendampingan dari koalisi kependudukan, koalisi muda kependudukan. Nanti mereka akan berpikir, melihat, kemudian mereka akan membuat sebuah buku tentang grand design kependudukan sebagai mapping kependudukan yang ada. Gitu. Kalau Indonesia kan Pak, maksudnya masuk di dunia ini kan maksudnya 5 besar ke 4 besar itu 4 besar. Penduduk terbanyak setelah biasa, Cina, India. Nah, sementara Cina sendiri penduduk banyak tapi ekonominya maju. Apa Indonesia bisa seperti itu Pak? Memanfaatkan bonus demografi yang jadi ada. sebenarnya penduduk banyak semua itu jelek, gitu kan. Jadi contohnya sekarang kita lihat sekarang Cina sekarang dengan one child policy dulu, maka mereka sekarang sudah melepaskan one child policy, artinya setiap keluarga harus punya 1 anak. Sekarang sudah tidak lagi, karena sekarang mereka orang tuanya sudah lebih banyak.
Generasi Karena tua sudah tidak lebih ada banyak lagi. tingkat kelahiran. Jadi memang harus penduduk tumbuh seimbang sebenarnya. Makanya kenapa dulu ada dikatakan 2 anak cukup. Karena penduduk tumbuh seimbang, orang tua, ibu dan bapak ini 2. Pada suatu saat mungkin mereka tidak ada, digantikan oleh anaknya 2. Itu maksudnya penduduk tumbuh seimbang. Nah ini sekarang kita lihat di Indonesia. Masalahnya ya kalau kita di Sulut, Indonesia Timur kan bukan kantong penduduk. Kantong penduduk masih ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah itu yang menjadi, tapi kita kan harus menunjang program itu. Jadi sekarang lebih banyak menuju kepada SDM. Bagaimana meningkatkan jumlah SDM yang kita punya. Itu menjadi tujuan sekarang. Seperti yang saya katakan tadi, sudah kuantitas, harus kualitas. Karena persaingan nanti global. Gitu. Kalau seperti ini Pak, di negara-negara maju seperti Jepang, Korea, bahkan di Eropa, bahkan tingkat kelahirannya rendah daripada yang Kematian. kematiannya. Nah, itu bagaimana itu Pak? Iya, itu memang jadi begini. BKKBN itu dia itu sebenarnya di tingkat pemahaman, pengetahuan. Karena KB itu kan ada di negara-negara maju, Iya. gitu. Jadi sebenarnya harus dimulai, makanya kita selalu sekarang gencar mengadvokasi dan mensosialisasi. Karena jujur saja, kalau di Cina itu seperti disampaikan Pak David tadi, dia penduduknya banyak, tetapi etos kerja dan kualitas masyarakatnya luar biasa. Dia sekarang mungkin Cina dengan penduduk terpadat di dunia, tapi ada beberapa negara dia sudah beli tanah-tanahnya. Peru, Indonesia mungkin kali dia sudah beli. Ada beberapa ya. Nah, saya kurang tahu itu, tapi kita bisa tahu bahwa ternyata Cina itu luar biasa kompetensinya. Jadi sumber daya manusia sangat mempengaruhi. Nah, negara-negara maju mereka karena dengan kesibukan, mereka kalau mau punya anak ada komitmen, gitu kan? Mau punya anak itu komitmen besar. Artinya bahwa SDM yang harus dilahirkan itu betul-betul dipikir. Nah persoalan di kita kan kadang-kadang ya anak dilahirkan tak banyak-banyak, nanti lama-lama nggak tahu buat apa itu. Apalagi yang pernikahan-pernikahan dini. Ya, pernikahan dini. Nah itu anak-anak muda sekarang memang perlu. Sekarang kita melalui genre itu dengan 3 hal kan, no narkoba, no pernikahan dini, no seks bebas. Karena alat kontrasepsi di kita kan ada banyak orang yang tabu. Oh, kalau zaman dulu kan dengar KB alat kontrasepsi, padahal itu maknanya besar itu, ya kan? Apalagi zaman dengan informasi yang bebas seperti ini, bisa diakses di mana saja. Program pemerintah baru pikir-pikir, informasi 24 jam dia putar terus, ya kan? Itu dia. Ini sebuah dilematis yang perlu kita cari solusi. Nah, BKKBN tentu solusinya adalah bagi para generasi muda. Seperti itu. Nah, terus Pak, kalau ini yang stunting ini kan menjadi perhatian nasional, maksudnya presiden bahkan mengeluarkan peraturan juga. Nah, kalau di tingkat kabupaten kota provinsi sendiri, bagaimana kerjasama dengan stakeholder terkait? Ya, BKKBN sekarang provinsi kita itu yang sampai saya katakan tadi ada Satgas. Satgas di 15 kabupaten kota. Tentunya harapan kami Satgas ini nanti akan bekerja bersama para pemimpin-pemimpin di kabupaten kota. Karena contohnya Bolmong Utara. Sekarang Bolmong Utara itu luar biasa dia penurunnya. Bahkan ini saya dengar mereka siap menjadi testimoni di PBB. Karena dengan luar biasanya penurunan. Kuncinya adalah keseriusan pemerintah daerah. Mulai dari gubernur, mulai dari bupati, wali kota, kepada sampai ke perangkat desa terbawah. Bolmong Utara itu kalau mau tanya lurah-lurahnya, dia tahu ada tim pendamping keluarga dan sebagainya. TPPS-nya siapa? Jadi begitu seriusnya pemerintah. Hanya mereka menjadi, ini sekarang saya dapat WA tadi pagi, mereka jadi percontohan nasional. Nah ini tim, tadi kami juga rapat,
bahwa tim Satgas ini juga akan studi banding ke Boulevard Utara. Jadi keseriusan pemerintah daerah itu penting, penurunan stunting. Saya kira bukan hanya stunting, dalam hal pembangunan juga gitu. Keseriusan pemerintah daerah. Ya, cuma kadang-kadang kan komunikasi dengan provinsi, komunikasi dengan itu yang mempengaruhi percepatan pembangunan yang ada di kabupaten kota. Gitu. Kalau program-program sendiri dari BKKBN ke depan apa Pak? Selain stunting juga mungkin ada lagi yang Kita penyiapan generasi muda kali ya. lebih ke arah situ ya. Generasi muda agar nanti melalui program 1000 hari pertama kehidupan, harapan kami bahwa ke depan kita mendapatkan dari keluarga-keluarga itu bermunculanlah sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Tentu berkualitas kan nggak gampang kan. Dia perlu pendidikan, perlu gizi, perlu pengetahuan. Itu makanya BKKBN bekerja untuk itu. Dan itu saya kira untuk BKKBN sendiri bukan nggak kuat kalau dia kerja sendiri. Harus terintegrasi dengan dinas-dinas lain. Itu kira-kira. Kalau dulu kan kalau orang dengar BKKBN berarti mendengarnya mencegah punya anak banyak kan Pak? Iya. Padahal tidak seperti itu sebenarnya, tapi lebih pada kualitas. Kalau bagaimana mengedukasi itu Pak sendiri? Sebenarnya kalau dulu iya, karena program ini kan berkembang, mengikuti zaman lah. Kalau dulu memang kita kan salah satu sebenarnya kita berhasil secara KB, tapi kan terlambat karena jumlah penduduk kita sudah banyak duluan. Itu. Jadi walaupun sekarang, tetapi kemudian pada masa reformasi KB itu juga hilang, gitu kan? Karena kita dulu pernah mendapat penghargaan itu National Population Award, dan kita dengan adanya Pak Hasto kita dapat lagi. Oleh karena ternyata kita mampu memberdayakan keluarga dan anak muda. Itu yang jadi percontohan. Karena dulu memang lebih banyak ke kuantitas karena orang banyak. Jadi kalau dulu penekan angka penduduk betul pada waktu itu. Tetapi dengan berkembangan zaman, ada hak asasi sebagainya, ya kita kemudian membuat kembali aturan-aturan baru yang sesuai dengan zaman. Karena zaman ini kan berkembang terus, ada hak asasinya. Jadi akhirnya sekarang hashtag dulu 2 anak cukup, sekarang menjadi berencana itu keren, sesuai dengan kebutuhan zaman. Tapi program KB sendiri masih juga ditangani BKKBN kan Pak? Kalau KB sendiri sekarang apa yang lebih di ini Pak? Misalkan penggunaan spiral kah, kondom kah, atau bagaimana? Kita punya alat kontrasepsi kan macam-macam. Alat kontrasepsi itu ya. Makanya ada namanya kafetaria. Bahkan sampai operasi untuk sterilisasi ada. Untuk perempuan ada namanya MOW, medis operasi wanita, atau pria medis operasi pria, atau lebih dikenal dengan vasektomi. Dan kalau untuk wanita kan tubektomi. Itu memang sterilisasi, sudah tidak bisa dapat anak lagi. Tapi itu namanya program KB mantap. Artinya betul-betul sudah mantap memutuskan. Tetapi kita masih juga punya IUD, implan, kondom dan sebagainya. Cuma kan ada aturan. Dulu kita punya rencana ada kondom untuk mesin kondom itu, tetapi tidak disetujui oleh para tokoh agama. Karena itu dianggap kan mengajarkan untuk seks bebas. Oleh karena itu kita mengedukasi sekarang semua orang bahwa kalau Anda melakukan ini, Anda ini risiko. Karena kan sekarang nggak bisa dong, tidak boleh sudah bukan zamannya lagi. Bahkan anak tidak boleh mereka coba baking lagi jadi gitu. Jadi lebih baik diberi penjelasan. Karena zaman ini kan berubah. Kalau dulu jaga enggak boleh begini, sekarang tentu enggak, dengan pemahaman pengertian. Gitu. Nah, kalau untuk apa harga nas lagi, maksudnya ini tahun depan juga akan ya setiap tahun. Setiap tahun. Kalau tahun ini di Medan, saya nggak tahu tahun depan. Karena biasanya maksudnya temanya juga berubah berubah sesuai dengan ya, tuntutan betul. zaman.
Kalau sekarang mungkin stunting yang menjadi prioritas, prioritas karena mungkin dilihat Indonesia iya, negara mungkin tingkat ya stuntingnya di Asia Tenggara atau di dunia iya masih cukup tinggi tuh orang. tinggi. Nah, kalau kedepannya bisa beda lagi. Ya, sesuai kebutuhan apa yang akan jadi ini. Soalnya itu juga dari pusat kan, pusat yang menentukan kira-kira di mana. Dan kemudian dia kan di Sulut kan sudah pernah, tapi nanti 30 tahun lagi baru kembali. Karena kan semua provinsi harus dapat bagian. Nanti setelah itu baru kembali ke Sulut. Seperti itu. Kalau trik-trik mungkin tips dari BKKBN sendiri kepada keluarga-keluarga untuk mencegah stunting sendiri ada Pak? Maksudnya biar yang yang juga tahu seperti Mudah, apa. Kan target ini tahun 2024 kan bebas Iya. stunting. Kalau dari keluarga sendiri apa itu yang harus dilakukan? Ya, tentu ya dari keluarga-keluarga tentu mereka harus memahami pola makan yang bergizi. Kadang-kadang orang cuma penting makan kenyang kan. Padahal terutama bagi keluarga-keluarga muda yang punya anak atau lagi hamil, itu tentu dengan harapan bahwa mereka boleh mengkonsumsi makanan-makanan bergizi bagi ibu-ibu supaya air susu yang dihasilkan untuk anak bayi itu memberikan nilai gizi yang tinggi. Karena ternyata air susu ibu itu luar biasa itu. Kemudian ketika anak lahir, tentu ibunya juga harus menyuplai makanan-makanan bergizi bagi dia dan bagi bayinya. Nah sekarang yang jadi persoalan adalah anak-anak muda kan, ada yang masa pertumbuhan sudah hamil, jadi terbagi dua gizinya itu untuk anak cabang bayi dan untuk ibunya. Iya. Jadi makanya banyak banyak anak-anak stunting oleh karena pernikahan dini. Dan saya pernah lihat itu anak 14 tahun pegang bayi, Oh, iya. menyedihkan. Anak Sementara kecil dia pegang masih bayi. juga butuh Iya, juga grow up begitu. iya. Jadi bagaimana? Ibunya sekurus untuk anak lepe kurus, ya jelas stunting. Karena bagaimana dia menyusui, dia sendiri dia kekurangan gizi. Dan itu lebih banyak pada keluarga-keluarga yang kurang mampu. Itu kasihan, kita perlu bantu untuk mereka-mereka seperti itu. Termasuk juga BKKBN mengkampanyekan ASI eksklusif ini. Ya, karena di 1000 hari pertama kehidupan itu ada ASI eksklusif. Dan salah satu bagian bagaimana mencegah stunting. Stunting. Itu. Kalau selain stunting, apa yang lagi fokus juga dari BKKBN sendiri yang terkait dengan untuk keluarga sendiri? Persiapan pernikahan Kalau bagi itu generasi muda. Ya itu masuk bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka untuk menjadi orang tua. di Sulut sini sendiri Pak, apa di beberapa daerah ada yang tingkat pernikahan dininya Sebenarnya tinggi? kita cukup tinggi pernikahan Iya. dini. Tetapi tidak tertinggi sekali di Indonesia, karena di Indonesia masih ada yang lebih tinggi banyak. Ada yang sampai dikeluarkan perda. Tapi usia pernikahan itu memang batas untuk wanita dan perempuan? Ya sebaiknya wanita kan 21 tahun, pria 25, 24 atau 25 tahun. Karena dengan 21 tahun itu artinya bahwa organ tubuh dari wanita itu sudah terbentuk. Kalau di bawah itu kan masih dalam masa pertumbuhan, kemudian punya anak itu berisiko bagi ibunya, berisiko bagi bayinya. Ibunya bisa meninggal itu, karena melahirkan ini pertarungan hidup dan mati, ya kan? Itu. Jadi oleh karena itu harapan BKKBN adalah menikah di usia yang tepat. Bukan cuma menikah itu ya artinya secara mental dan spiritual mereka sudah siap. Jangan anak-anak, karena kan pernikahan itu sebenarnya kan kerjaan orang dewasa, gitu kan? Dan takutnya anak-anak kecil belum siap secara emosional mereka saja, itu berisiko bukan hanya stunting tapi perceraian. Iya. Dan sekarang dari data kemarin itu BPJS ternyata perceraian meningkat sekarang. Nggak tahu nih masalah apa COVID atau apa? Karena kemarin kita presentasi, janda-janda makin banyak. Itu mati walah. Ini sebuah fenomena baru.
Karena ini COVID ini kan kesian membuat banyak orang juga kehilangan pekerjaan. Mungkin mempengaruhi di dalam rumah tangga Kestabilan itu. ekonomi Iya. ya. Iya. Gitu. Mar, banyak hal yang bisa dibahas dengan BKKBN ini Pak sebenarnya Banyak terkait sekali kependudukan. sebenarnya. Nah kalau BKKBN sendiri kalau di Sulawesi Utara itu lembaga sendiri non di bawah provinsi Ya, apa, kita- Pemprov Sulut. Kita Dan- kelembagaan non departemen. Hmm, Jadi kita bukan seperti menteri tapi kepala BKKBN kalau pusat. gitu. Sama dengan apa itu? BPJS, BPO, Balepom, BPS, itu kami sama seperti itu. Ya ini tapi kita di Sulut ya bersyukur lah karena sekarang koordinasi dengan pemerintah provinsi sudah berjalan dengan baik dan berharap bahwa nanti BKKBN ke depan ya tentu koordinasinya lebih baik lagi sehingga nanti masalah-masalah kependudukan ini boleh diselesaikan karena lumayan banyak yang masalah kependudukan. Iya. Gitu. Ada lagi Pak mungkin yang ingin disampaikan kepada Tribuners di rumah, mungkin kampanye-kampanye terkait Hari Keluarga Nasional, pencegahan stunting dan Iya. program-program. Jadi para Tribuners tentu kami ingin bahwa anak-anak menikahlah pada usia yang tepat sehingga nanti anak yang dihasilkan adalah merupakan sumber daya manusia Indonesia. Karena SDM itu dibutuhkan oleh negara. Dimulai dari keluarga. Dan dengan dalam rangka Hari Keluarga Nasional ini, tentu kita berharap bahwa setiap keluarga-keluarga mendapatkan pengetahuan, pemahaman yang baik melalui media Tribun seperti ini, agar nantinya anak-anak yang lahir adalah sumber daya manusia bagi Sulawesi Utara dan bagi Indonesia. Saya kira itu yang boleh kami sampaikan dan sukses selalu, selamat Hari Keluarga bagi orang tua, bapak, mama, anak-anak, tetap semangat untuk membangun Indonesia dan Sulawesi Utara. Ya, demikian Tribuners bincang-bincang kami siang hari ini bersama Kepala BKKBN Sulawesi Utara, Insinyur Tino Tandayu, Master Ergonomik yang sudah barusan tanggal 29 kemarin ya merayakan Hari Keluarga Nasional dengan tema Ayo Cegah Stunting demi Agar keluarga keluarga bebas bebas stunting. stunting. Demikian Tribuners, selamat siang. Terima kasih Pak David.